Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemudian yang ketujuh di antara aqwalus shalah, artinya bacaan-bacaan di dalam sembahyang. Jadi sembahyang itu ada aqwalus shalah, ada af'alus shalah. Jadi sembahyang itu isinya dua aja, perkataan-perkataan di dalam sembahyang, bacaan-bacaan, kemudian ada perbuatan-perbuatan di dalam sembahyang. Ulun lihat di dalam kitab tafsir, mi'rabnya kita umat Nabi Muhammad, mi'rabnya orang beriman itu ada dua. Ada namanya mi'raj jasmaniyun, ada mi'rab itu ruhaniyun. Mi'rab jasmani itu apa guru? Mi'rab jasmani itu adalah af'alus shalah, berdiri, ruku, sujud, duduk, baik itu duduk tasyahud atau duduk antara dua sujud, itu adalah disebut mi'raj jasmani. Yang kedua ada namanya mi'raj ruhani. Mi'raj ruhani itu masuk di mana? Ternyata ulun lihat di dalam tafsir itu termasuk di dalam aqwalus shalah, bacaan-bacaan sembahyang. Jadi bacaan sembahyang itu usahakan jangan dimuntung aja, sampai ke hati, sampai ke hati. Jadi apa yang kita baca mudahan paham sampai ke hati. Amin. Nah kita belajar ini belajarnya. Jadi supaya roh kita mi'raj juga. Nah yang namanya mi'raj rohani namanya. Nah, yang ketujuh adalah membaca surah. Nah kita lihat, hamba datangkan pada ini risalah surah Al-Ikhlas saja. Perwakilan dia nih, surah Al-Ikhlas saja, karena Al-Quran itu mempunyai berapa surah? 114 surah. 104 kita kan? Ya, 114 surah, ya lah. Nah, itu. Jadi 114 surah. Nah, itu. Ternyata surah itu terbagi dua dulu. Ada namanya mutawwal, ada namanya mufassal. Mutawwal itu surah yang panjang-panjang, mengenai Al-Baqarah. Kalau Al-Fil, karena ada pengarangnya aja Al-Baqarah. Itu kan? Itu Al-Baqarah, Ali Imran itu surah mutawwal namanya. Yang kedua ada namanya surah mufassal. Kita tahu namanya aja dulu asmanya. Ada namanya al-mufassal. Jadi guru mengetahui mutawwal mufassal, munkadillah, munkadasalah, itu mufassal itu dari surah Al-Hujurat. Jadi surah Al-Hujurat punya naik ke Al-Baqarah ke atas namanya mutawwal. Dari surah Al-Hujurat, surah Hujurat itu surah kamar ini Nabi Muhammad. Hujrah itu kan kamar, jamaknya hujurat. Ada surahnya. Nah itulah namanya surah mufassal. Mufassal itu mulai banyak bismillah dan tafsir. Kita biasanya hanya membaca Al-Quran, apalagi muqaddam. Tahu muqaddam yang sejus-sejus. Kita mencari yang banyak bismillahnya. Itu sama anak tuh, bismillah. Yalah, mulai banyak bismillah dia tuh namanya mufassal. Karena paslon dengan bismillah. Nah mufassal itu bentuknya pecahnya 3. Ada namanya tiwalul mufassal, ada namanya ausatul mufassal, ada namanya kisarul mufassal.
Dengarkan ulang, kita belajar fikih, kita fikih Syafi'i, kita mazhab Imam Syafi'i dilajari juga. Guru, Qisarul Mufassal tuh surah-surah pendek. Kasrun itu kan pendek. Berarti Qisarul Mufassal. Nah, Qisarul Mufassal itu beruntungnya mulai surah Wadduha sampai Qul a'udzu binas. Itu namanya disebut surah Qisarul Mufassal. Apabila dibacanya ketika sembahyang maghrib. Sama itu di kitab telah coba kita pikir karena dijingok. Jadi sembahyang maghrib itu surahnya Qisarul Mufassal. Jadi jangan sembahyang maghrib Yasin lah, Al-Baqarah, jangan. Jangan. Bahari kejadian kalau Muaz bin Jabal baca surah panjang sampai habar ke Nabi, kiyau Nabi Muaz bin Jabal. Jangan maulah orang lari, yassiru wala tu'assiru. Nabi Muhammad tuh untungnya anu raufun rahim, bil mukminina raufun rahim. Nabi Muhammad tuh kadahakun syariat Nabi, ajaran Nabi memberatakan umat tuh kadahakun gara-gara seorang orang lari itu kadahakun. Nabi Muhammad tuh Masya Allah. Mengapa Nabi Muhammad kada menggawi ajan? Nabi Muhammad tuh jadi kada menggawi ajan ada 3 alasan. Yang pertama, Nabi kita kasih sayang lawan sahabat, lawan kita. Karena seandainya Nabi Muhammad ajan, itu sahabat itu seberataan fardu ain datang ke masjid. Mengapa gerang jadi fardu ain datang ke masjid? Nabi Muhammad hayya 'alas shalah. Nabi Muhammadnya nang hayya 'alas shalah. Mari kita sembahyang berjamaah. Cobaan ada yang kada datang berdosa berataan. Mengapa Nabi Muhammad kada ajan? Supaya sahabat kada berdosa. Jadi yang mana ada umpama di kabun kurma, yang mana ada jadi imam di masjid lain, kada datang ke Masjid Nabawi kada apa-apa. Paham? Karena punya Nabi hayya 'alas shalah. Nah, selesai sudah. Itu fardu ain berjamaah. Sedangkan fardu sembahyang berjamaah itu fardu kifayah kecuali Jumat fardu ain sebuteng. Yang kedua, mengapa Nabi Muhammad kada ajan bu untung? Nabi Muhammad supan apa? Tabuat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu supan. Paham dia? Tersambet naran sidin loh. Andi itu tak wa asyhadu anna Muhammad supan. Yang ketiga, guru, apa pulang yang ketiga? Yang ketiga alasan Nabi Muhammad kada ajan. Yang ketiga, Nabi sibuk selain ajan. Sin banyak nang dipikirakan. Oleh karena itu al-masgul la yusgal. Orang sibuk tuh jangan diulah sibuk. Jadi untung ada sahabat nang hakun ajan itu laran Nabi nang itu dulu kada dipikirakan. Karena orang ajan tuh wajib memikirkan jam. Apalagi sembahyang subuh lawan sembahyang maghrib. Itu waktu berbuka puasa lawan imsak. Itu bukan sembahyang aja, lawan puasanya ada sih. Jadi Nabi kita memikirkan nang jam maras Nabi kita. Jadi untung ada Bilal nang hakun bahadam. Nah itu 3 alasan. Jadi sekali lagi maghrib surahnya surah pendek. Kita nyebut surah pendek letak. Biasanya surah pendek itu dihafal mulai wadduha. Bahkan kita betamat di mana jam? Wadduha kalau gura. Nah wadduha betamat. Mengapa jadi wadduha? Itu dalil Qisarul Mufassal, surah pendek. Cuma buntungnya mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, khilafiyah buntungnya cuma 3 jumhur. Napa ya? Imam Ahmad bin Hambal
naik Imam Syafi'i, naik Imam Malik, sepakat surah pendek-pendek itu mulai wadduha. Mulai wadduha itu sepakat. Nah, awsatul mufassal di mana guru? Awsat itu di tengah. Di tengah artinya sadang panjangnya. Itu sembahyangnya Bu Untungai sembahyang Isya, ya kan? Sembahyang Isya dengan sembahyang Asar. Jadi Asar itu plus Isya itu surahnya Awsatul. Nah, berarti karena punya imam kita sembahyang Isya membawa wadduha. Berarti kita umpat Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah al-Nasrah umpat Abu Hanifah. Gitu. Anu guru jangannya di bawahnya kan ada masalah di panggilan. Kalau guru salah membawa kuliah lawan keluar lagi membanget di belakang. Kita nonton begini kulir-kulir kayaknya ngelawas tuh lain. Padahal seandainya guru membaca surah di atas itu Isya jangan disariki sidin mau umpati sunnah. Kitanya yang ada paham sunnah lalu mah ikrar imam. Alhamdulillah. Nah kita jadi sama ini punya ada orang sembahyang Isya ya, membaca wadduha, alam nasrah, membaca watin, membaca al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian inna anzalna, itu berarti umpat Abu Hanifah. Ada aja awalnya beruntunglah. Nah kemudian beruntungnya yang ketiga ada namanya tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal itu apabila membacanya tiwalul mufassal sembahyang subuh. Nah termasuk masjid sejadah ya kalau surah Al-Insan, hal Al-Insan. Jadi beruntungnya surah tiwalul mufassal itu sembahyang subuh. Lawan sebuting lagi zuhur. Jadi kalau lihat di kitab ini dia zuhur itu seperti subuh. Mengapa jadi disuruh tiwalul mufassal? Karena sebelum zuhur kan ada guring. Guring apa namanya? Kairullah. Guring kairullah itu guring sebelum zuhur. Cuma guring satu umat. Menyata lawasan namanya kai surat. Ada kai surat itu belum ngomong di kitab juga. Atau apa dulu tasmiahnya? Aneh kan? Nah, jadi beruntungnya lah. Mengapa jadi sembahyang subuh tuh surahnya panjang atau sembahyang zuhur surahnya panjang supaya orang guring siang lawan guring malam itu sawat berjemaah. Itu asal usulnya tuh. Mengapa jadi sama itu? Kita ini jujur, kita ini seberataan kali 5 waktunya pul bulang bulik. Kadede bisa bihis. Kul bulang bulik itu apa ya? Kul iya lawan kul walah. Surah napa jakawan? Peporet. Ani tata. Intuannya hafal deh. Nah kita lihat sambungannya. Hamba datangkan pada ini risalah surah Al-Ikhlas. Pian catat di bawah Al-Ikhlas 47 atau hurufnya. Cobaan pangding cariakan pangding 7447. Cobaanlah kita cariakan. Saja karena ia surah yang paling abdol. Dengarkan ulun buntung. Surah yang paling abdal adalah surah Qul Huwallahu Ahad. Cucuk favorit itu cucuk. Selera kita. Cuma selera ini bagus. Mun ada pengajian BMP sembiang jangan selera. Aku juga umpat pengajian itu jar cocok selera jar. Anu mengaji di situ jar juhur asar ampihan. Itu sasat untungnya. Jadi Qul Huwallahu Ahad itu adalah surah yang paling abdal. Adapun ayat Quran, ayat Quran yang paling abdal, adalah ayat kursi. Ulun ulang, ayat yang paling abdal
ayat kursi. Surah yang paling abdal surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tulisannya surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlasnya kadeda dasar asli ikhlas. Ulun hanya paham ngaran ikhlas itu apa gerang? Ikhlas tuh kadeda disambat itu ikhlas. Dinta. Si anu tuh jatuh dia ku ungkusi sekolah aja. Sekalinya wah ini dia bisa berterima kasih aja. Aku ikhlas saja. Dia ikhlas saja. Cuma menyambet muha. Itu ngarannya ikhlas berhajat kepada ikhlas. Itu belum ikhlas ngarannya. Berapa deh? 47. Nah, pas saya tulis ibu untungnya 47. Kada apa-apa aja jadi kita menulis itulah supaya kita menghitung-hitung ano ujar Sayyidina Ali di kitab Kifayatul Atqiya, di kitab Risalah Muawanah karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa orang membaca Al-Qur'an kada beudu, satu huruf dibalas 10 hasanah. Siapa orang membaca Al-Qur'an dibawanya beudu. Nah, jadi udu tuh mengganti gaji. Ulun rajin di rumah tuh punya membaca Yasin Waqiah Tabarak Wirdul Latif rajin di rumah tuh punya takantut membaca Yasin ulun andak ulun beudu. Nah pageran ulun kehilangan 10 hasanah per huruf. Ulun tak kalau imam tuh takantut amela batal kala anu beudu jangan kada beudu karena orang beudu tuh satu balas salawi. Gana banget sayangnya. Jadi siapa-siapa yang membaca Yasin ya Allah lalu batal anu lapas satu mat bawa beudu sayangnya apakah 10 selisihnya berapa tak 10 lah 10 lawan salawi berapa 15 apa per hurufnya 15 tasugi orang beudu jangan kada beudu nah dinta dibawa sembahyangnya sembahyang berdiri itu bu untungnya satu huruf dibaras 100 hasanah. Maulah kada sugih munya sembahyang baduduk di kitab itu sembahyang baduduk saparuh berdiri berapa tak 50 hasanah. Berarti orang yang membaca Quran 10 hasanah, salawi hasanah, 50 hasanah, 100 hasanah. Membaca qul huwallah berdiri kalau qul huwallah kita membaca berapa tadi hurufnya 47 kali 100 berapa pun? Berapa? 4.700 hasanah. Mudahan surga umat Nabi Muhammad. Rugi kada sembahyang. Rugi kada baca qul huwallah. Kada disuruhin baca ya sudah. Jangan tersinggung lah. Ini berhadapan nih. Nah gitu. Di mapa untungnya jadi umat Nabi Muhammad itu seberataan adalah hadiahnya Nabi kita Muhammad untuk kita. Hadiahnya diri Allah. Karena Nabi dulu anyar ke kita. Jadi untung banget kita nih. Dasar untuk orang sembahyang. Dasar untuk orang sembahyang. Nah itulah. Karena ia surah yang paling abdal. Mengapa jadi abdal? Isinya memuji Allah. Isinya memandir-mandir sifat Allah. Sebagaimana ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khujuhu sinat itu. Jadi beruntungnya sama ini aja. Setiap sesuatu nang isinya Allah, sesuatu beridapat kepada Allah, sesuatu itu paling abdal. Rumah apa yang paling abdal? Masjid. Karena masjid ini Baitullah, rumahnya Allah. Apalagi nang Baitullah nang di Makkah itu mungkin ya. Itu ta. Ya Allah bantang. Nah dinta. Mudahan nih hati kita nih. Amin ya Allah. Mudahan hati kita rancak ingat Allah. Amin ya Allah. Hati ini tempat ma'rifah, hati ini tempat mahabbah, hati ini tempat musyahadah. Amelah, jangan dikusungkan dari itu, jangan dikusungkan dari nang itu tuh jangan. Mengapa gerang? Supaya hati kita paling abdal. Ya Allah, paling abdal.
Kita jangan beridapat bu untungai ke Allah, beridapat ke Nabi Muhammad haja abdal. Paham? Sahabat siapa yang paling abdal? Sahabat Nabi Muhammad. Keluarga siapa yang paling abdal? Keluarganya Nabi Muhammad. Umat siapa yang paling abdal? Umatnya Nabi Muhammad. Paham? Jadi setiap sesuatu yang beridapat kepada Nabi Muhammad itulah yang abdal. Kulluma ittasala bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa abdal. Itu yang paling abdal. Ya nang bebuan orang saleh itu bahiri lawan terumpah Nabi Muhammad, lawan sandalnya Nabi Muhammad. Mengapa? Karenanya ittisal lawan Nabi Muhammad. Paham insyaallah? Nah dinta. Jadi itu juga kita ini. Kita ini kadada nilai, hendak bernilai, bertaaluklah, bergantunglah, beraitlah, baparak-paraklah lawan sesuatu yang bernilai. Siapa? Allah dengan Nabi Muhammad. Ahad lawan Isnain. Ahad Allah. Ahmad Nabi Muhammad. Cocok Nabi Muhammad tuh hari Sanayam lahir. Karena Sanayam itu diambil kata-kata Isnain. Sana itu dua. Alhamdulillah. Jadi Allah Muhammad. Jadi untung banget kita. Untung benar kita. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Qur'an." Bermula qul huwallahu ahad itu sampai habis, itu takdil itu meimbangi. Meimbangi berarti padilah untunglah. Itu tak. Padilah itu takdil itu meimbangi, ibaratnya tuh ada murid disayangi guru. Nang lain tuh sayang juga, cuma saikong tuh kayak orang beritaan tuh takdil ngarannya. Ampun maaf buntunglah, oleh karena itu orang alim buntungnya punya meninggal atau habaib punya meninggal itu buuntungnya sama meninggal orang sekampung. Paham bandir ulan? Orang alim tuh nah saikong ya orangnya, orang alim tuh saikong ya. Habaib tuh nah saikong ya orangnya, saikong ya. Meninggal nang saikong tuh sama hari itu kematian sekampungan. Mudahan paham. Cucuk man lam yahzan bi mautil ulama bahwa munafik. Siapa nang kadeda hatinya sedih matinya orang alim, orang tuh munafik. Mengapa gerak? Berarti gembira agama itu beluang bucur. Dinta. Karena punya meninggal orang alim ini untungnya balanya bala agama, bukan bala dunia lain. Ya Allah, nang menyampaikan ilmu ada nang tukang payungi bala ada di mapa kada beguguran bala. Lagi sidin ada, kada pernah nang kayak ini nah. Kada pernah nang kayaknya nang macam-macam nang bala macam-macam. Sudah sidin bulik, nah lipakan nang bala. Tukang payungi hilang. Amai kalau mandirolan. Itu tak. Itu untungnya sebenarnya orang alim mati itu yang musibah itu bukan si alimnya. Si alimnya ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad. Yang bela tuh yang tertinggal gini nang bela. Ya Allah. Nah, dinta. Gitu ngaranya takdil supaya paham tuh lah. Jadi sebutin qul huwallah tuh masya Allah mengimbangi sulusul Quran sepertiga Quran. Berarti punya hendak membaca Quran sabiji. Berapa kali qul huwallah? Dengarkan ulang. 1/3 sabigi qul huwallahu ahad sama dengan 1/3 Quran. Pertanyaan satu. Sabigi Quran titik-titik qul huwallah. Nah berapa tak? 3. Ya kalau 3 kalah cocok kita rajin maunya dipimpin guru aja betahlil. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Berapa kali rajin? 3 kali. Bahkan kita betamat pun rajin membaca qul huwallah, petamatan membaca 3 kali gerulah. Disuruh nang la ilaha illallah wallahu akbar. Qul huwallahu bismillah qul huwallahu ahad. Membaca 3 kali. Mengapa gerang? Kalau kok ada nang tertinggal-tinggal huruf macam-macam. Jadi dibaca nyata. Cuma ulun ini pian terdapat ada kitab, ada yang menganjurkan qul huwallahu ahad itu muntawa membacanya 4 kali.
Cuma kebanyakan kita melihat orang betamat tuh 3 aja. Mengapa jar? Sabutingnya hak Quran, 3 butingnya hak fadilah. Inta. Biasanya kita berapa guru? 3 aja guru lah, jarang 4 lah. Nah, dinta. Cuma tak dapat nah guru di kitab sama itu nah. Ada yang malah jari qul huwallahu ahad tuh baca 4 jar. Jadi sebijinya nang betamatnya tuh nah, nang betamatnya kan belum tuntung lo bacaannya tuh. Nang 3-nya hanya fadilah itu nah. Berarti qul huwallahnya berapa? 4. Gitu. Kalau kita nang mampin tahlil kada apa 3. Itu sama dengan sebiji Quran. Nah, dinta. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Ada artinya lah. Artinya surah Al-Ikhlas mengimbangi sepertiga Quran dan surah Al-Kafirun mengimbangi 1/4 Quran. Nah cuma dengarkan ulun lah, mengapa yuk ulun menyusun kitab tang ini ya? Anu bu untungnya kuliah lawan qul huwallahu ahad ini dasar surah muayyanah. Nya ada surah muayyanah, ada surah itu gairu muayyan. Dengarkan ulun lah, dengarkan ulun. Pundukan ada di antaranya surah muayyanah maghrib malam Jumat. Maghrib malam Jumat buka Fathul Mu'in itu baca kuliah lawan qul huwallah. Selain itu kada muayyanah. Jadi munya pian bu untungnya umpama hafal Quran ternyata pian sembahyang maghrib malam Jumat kada terbaca kuliah lawan qul huwallah anu berarti kita hafal Quran cuma tak kada tak kaji fikih. Paham kalau lah? Kalau kan kita hafal Quran sakahandak kita memilih nama, memilih surah. Kalau kita kan kada ada pilihan. Nyinggung pulang. Guru Anur ini penyinggungan kayaknya. Di mapa lagi? Ya kalau bentang jadi nang jaga-jaga itu aja yang yang hafal Quran kah? Yang kada hafal Quran, ya tabangan sudah. Itu kada dilajari kan malam Jumat pasti kuliah qul huwallah. Siapa yang hafal Quran di otaknya 114 berarti iya ayolah 114 surah anu buntung jaga buntunglah malam Jumat tuh buntungnya maghribnya kuliah qul huwallah buntungnya selain itu tersalah aja maghrib surah apa pian senyum Al-Baqarah aja tadi itu mengapa berarti alim ngarannya nya muayyanah tak surah muayyanah apalagi guru muayyanah di antaranya kuliah ayyuhal kafirun dengan qul huwallah sholatus safar. Sembahyang musafir tuh hatta sembahyang subuh buka kitab Mu'in. Hatta sembahyang subuh kita musafir singgah di lorong lalu sembahyang bersubuh berjemaah sama mobilan itu nah jangan membaca nang sabihis halata kita harus alim kuliah dengan qul huwallah itu Nabi kita Muhammad kayak itu Nabi kita Muhammad jadi kuliah qul huwallah itu bahkan sembahyang apalagi sembahyang sunat subuh sembahyang sunat subuh pun kuliah dengan qul huwallah sekalipun ada riwayat alam nasrah dengan alam tarakai punya sama ini Nabi itu senang artinya rancak di dalam ibadah-ibadah sembahyang sunat itu kuliah dengan qul huwallah. Jadi siapa yang membaca kuliah ayyuhal kafirun 4 kali sama sebiji Quran. Untungnya bu untung itu nah kemudian pulang kita lihat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat? 4 ayat 4 ayat bu untungnya ada amalan ulun mau unjuki amalan musafir mudahan kita selamatan di lorong nya di rumah lawan di luar rumah nyata tak aman di mana tak aman di dalam rumah lain di luar rumah nang musibah kecelakaan itu kan di luar rumah ada orang musibah di dalam rumah ya kalau bentang kecuali nang motor ke dalam rumah ada kalau rumah orang kan di pinggir jalan gitu subuh belum ajan lagi sekali bangun motor tak hidung
Motor orang mah anu ke pelatar ke dalam rumah, di mah pemotor tak hidung. Pintu nya rumahnya kada bepagar pertimbuk napa? Ada kawa itulah. Itu teh. Tuhan anak mendatangkan bela di dalam rumah datang aja motor. Anu sama ini. Siapa yang membaca 5 surah, bukan 4 surah, 5 surah. Barang siapa membaca 5 surah. Ini amalan nih, amalan apalagi pondokan mudahan alim-alim lah, atau mudahan anak cucu kita alim, amin. Apa jadi guru nih rancak sarwan-sarwan bermobil aja hidup. Ramai kalau untang, banu jauh anunya tulaknya kemana-mana kah? Nanti bahkan derean sama ayah juga, cinta. Bahkan derean payah lagi pada bermobil. Ramai kalau untang, nah itu kalau bermobil kada mau rabahnya ben 4. Kalau kendaraan bisanya nyeban 2 kan gitu. Jadi bu untungnya sama ini, barang siapa membaca 5 surah nggih anu raja'a saliman goniman, inya bu untungnya buliknya salamatan, dan inya buliknya membawa ganimah, membawa keberuntungan. Napa guru amalannya nang 5 into qul ya ayyuhal kafirun. Nah terbuat sudah turun ke bawah. Imbah kuliah apa? Hah? An-Nasr ijazah An-Nasrullah 2 turun ke bawah. Tabat yada Al-Lahab. Al-Lahab jangan ditulis. Jangan ditulis. Kena anak. Nya 5 aja coba lah. Qul ya ayyuhal kafirun 1. Betul pulang anu ijazah An-Nasrullah 2. Anu tabat yada jangan dibuat. Ya Allah, ada kisah Nabi tadi lah. Ada kasalahan surah tabat jar. Nah dinta. Kemudian apa lagi? Qul huwallahu ahad turun ke bawah. Qul a'udzu falaq turun ke bawah. Qul a'udzu binnas potong 1 berarti 5 dinta. Ulun alhamdulillah saapa nang tahu tafsir gini nih. Ulun biasanya membaca benar dinta. Apalagi supir. Ayo siapa di sini supir? Dinta. Sini ada abah supir lah. Abahnya supir angkat tangan. Abahnya supir satum, supir. Nah ada lajari abah ya nak. Malam ini ditelepon. Assalamualaikum. Nah pernah sudah kiriman kalau nah. Kada bahai. Ulun hendak mengirimi amalan. Oh, aku ngira aku mengirimi duit. Kuitan tuh kan punya anak menelpon baharaan hati. Duit nang keluar. Assalamualaikum wewe jar. We itu uang walai jar. Dan warahmatullahi wabarakatuh lain. Itu tak bahayaan kuitan tuh punya anak menelpon. Gitu tapi untungnya dipadahi siapakah supir nang penting banget, supir nang hari-hari ditimbuk aja di jalan kalau sama ibadataan juga kita di jalan ya nah undukannya kalau kailir inya musafir bimaja alim tu bil kismaini bisa hari wasafari malam berjaga malam mutalaah mahapal kira-kira yang kedua bisa pari ke kampung Melayu, ke keraton, ke sekumpul ujung, kemana-mana kayaknya, kemana ada pengajian, ada muhanya, matanya hilang, guring katanya, itu ramai lah beruntung lah, itu panggawian pondokan tuh bisa hari wasafari, alim insyaallah, bisa hari wasafari. Alim insyaallah. Nah maulah kita kada di lorong beruntung. Nah dinto bagus banget membaca nang 5 surah tuh lah. Qul ya ayyuhal kafirun dibaca dulu beruntungnya. Hanya idza ja'a nasrullah, hanya qul wallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Raja'a bulik ke rumah, bulik ke asrama. Saliman, goniman, inya selamat dan dapat ganimah. Mudahan mengamalkan. Kada nyaman banget itu dimutur bismillah. Nyaman koribut nguntung kada mahaur-haur kada juga. Ya Allah. Minta. Makna qul huwallahu ahad. Nggih, ingin situ aja. Ingin situ.
Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak umrah bahaji, mudahan dapat bini nang salihah. Tuh nang di belakang situ mudahan dapat laki nang saleh. Mudahan anak cucu kita salih salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.